menarik ini. Nyalek harus berkosnya tinggi. Betul. Nah, sementara ini harus dibongkar ini bagaimana. Sangat punya modal berapa dan kemudian memastikan diri untuk begitu yakin, optimis untuk nyemplung secara totalitas ini. Bondo nekat ya. Jadi saya percaya bahwa anak muda itu harus punya semangat tinggi. Saya pulang sekolah itu membantu jualan gorengan tetangga, Mas Baik. Biar saya dan kakak saya ini tidak merepoti ibu. Ya, selamat pagi para Tribuners dan pembaca setia Harian Surya. Nah, hari ini saya mendapat suatu kehormatan, hari yang sangat membanggakan buat saya. Di depan saya ini adalah sosok yang saya pikir inspiratif, sosok muda. Dia adalah Arif Fatoni, ia adalah anggota DPRD Kota Surabaya sekaligus ketua ketua DPD ya, ketua DPD Golkar Surabaya. Selamat pagi. Pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ini? Alhamdulillah, meskipun puasa tetap semangat ya. Sehat. Iya. Selalu semangat kalau Cak Tony ini ya. Baik. Nah, sosok Cak Tony ini adalah sosok yang menurut saya magnitudenya luar biasa kalau di Dewan. Kalau ada aktivitas di Dewan, ada kegiatan di Dewan, rapat-rapat di Dewan, kalau ada sosok Cak Tony saya akan ikuti dengan seksama dan sampai tuntas. Jadi terharu. Iya. Baiklah ya. Ya nih, kita akan ngobrol di 30 menit ke depan ya bagaimana seorang sosok Cak Tony kemudian terjun di politik yang semula menjadi jurnalis di Surabaya gitu. Baik. Cak Tony, bisa dibagi dong awal kemudian memutuskan untuk terjun di politik. Nah, padahal Cak Tony adalah seorang lawyer yang di usianya di skala dia cukup berhasil juga. Nah, padahal lawyer tentu pendapatannya mungkin lebih berlebih timbang. Nah, apa yang menggoda kemudian lawyer kemudian lari ke politisi dan menjadi anggota dewan? Iya. Jadi sebenarnya fase hidup itu kan kalau saya maknai itu kan sederhana, Mas Faik nih. Kalau kita dalam pelajaran sejarah dulu itu ada gold, glory, gospel gitu. Nah, saya pikir itu fase hidup yang rasional hari ini. Ketika orang masih muda, dia baru membina rumah tangga, dia mengejar bagaimana dia mendapatkan paling tidak keberhasilan dalam segi ekonomi ya. Nah, artinya ketika dia sudah merasa mapan, maka yang dicari adalah glory. Glory itu bukan kejayaan untuk kesombongan ya, tetapi bagaimana kejayaan yang dia miliki itu bisa menjadi jembatan kemanfaatan masyarakat secara luas. Kalau lawyer itu kan yang dapat manfaatnya itu kan hanya yang dibela saja untuk mencari keadilan. Tetapi ketika saya memutuskan untuk berpolitik dan mencalonkan diri sebagai pelayan rakyat di DPRD Surabaya, saat itu saya memang doktrin saya sederhana, bagaimana DPRD itu bisa menjadi jembatan pengabdian kepada masyarakat secara luas. Sehingga mudah-mudahan makanya saya berkali-kali bilang kepada tim dan warga, ketika saya ini amanah dan istiqomah, maka panjenengan semua yang memilih saya itu insya Allah dapat pahala dan itu bisa menjadi tabungan amal jariah. Tetapi kalau kemudian saya ini tidak amanah dan istiqomah, maka saya dan keluarga yang berdosa ketika nanti di yaumil akhir akan mendapatkan penghisapan dari Sang Pencipta. Ya. Jadi saya memaknainya sederhana begitu. Jadi mungkin di usia-usia tertentu saya kemudian berpikir tentang gospel, mendekati kematian itu kan cenderung meninggalkan urusan-urusan duniawi untuk fokus pada urusan ukhrawi. Jadi itu dulu. Saman masih muda. Usia berapa? 38 sekarang. 38 ya? Itu 84. Wah, masih muda lah tergolong. Di bawah 40. Golkar. Saat itu adalah nyalek pertama dan kemudian jadi itu di usia berapa? Saya nyalek itu di usia 35. 35 ya. Sekarang kan 38. Ini kan sudah hampir 2,5 tahun kan. Iya. Nah, di usia 35 saat itu saya nyalek untuk pertama kali. Sebenarnya ada cerita tahun 2014 itu ketua Golkar
Surabaya pada waktu itu Pak Adis Kadir Ya. itu meminta saya untuk mencalonkan diri. Tapi saat itu saya bilang, Kanda, biar kasih waktu kepada saya untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga terlebih dahulu. Karena demokrasi kita itu demokrasi yang hari ini agak sedikit mahal. Nah, maka kasih kesempatan saya untuk tidak nyalek terlebih dahulu biar saya fokus membangun ketahanan ekonomi di keluarga. Insya Allah jika tiba waktunya saya sudah merasa siap secara materi, maka saya akan nyalek untuk Partai Golkar. Menarik ini. Nyalek harus berkosnya tinggi. Betul. Nah, sementara ini harus dibongkar ini bagaimana sangat punya modal berapa dan kemudian memastikan diri untuk begitu yakin, optimis untuk nyemplung secara totalitas ini. Ya memang saat itu pasca Mahkamah Konstitusi memutuskan proporsional terbuka itu Mas Faik, memang demokrasi kita menjadi agak sangat mahal ya kalau kita dibandingkan dengan sistem proporsional tertutup. Karena makanya saya dalam beberapa kali kesempatan ketika diundang di kampus-kampus itu, generasi muda kampus ini harus sadar bahwa saat ini kita ini mengalami post-truth demokrasi. Demokrasi tampak biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya sudah kehilangan makna. Karena apa? Ya praktek-praktek pemilu yang mahal dan lain-lain sebagainya sehingga membuat orang poten to korup. Nah makanya saya bukan berarti terus kemudian di Partai Golkar itu kualitas ekonomi jauh lebih penting dibandingkan kualitas intelektual. Enggak, kita bergerak beriringan. Artinya saya dalam setiap kali kesempatan ngomong kepada pengurus dan mungkin kader-kader yang mau nyalek, paling tidak kalau berpolitik itu harus punya ambisi, tetapi jangan ambisius. Ya. Artinya ambisi untuk nyalek itu harus. Nah ketika ambisi itu ada, maka ada jeda waktu yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa itu ya kita harus mencari ketahanan ekonomi terlebih dahulu. Paling tidak persoalan rumah aman terlebih dahulu. Baru kemudian kita bisa melayani masyarakat. Karena seluruh kader Golkar itu saya berharapkan bahwa bergolkar itu adalah jembatan pengabdian gitu loh. Hidup-hidupilah organisasi, jangan mencari kehidupan dalam organisasi. Jadi selesai dulu urusan ekonomi baru ngabdi kepada masyarakat. Nah, saya akan coba untuk lebih detail lagi ya. Bagaimana saat itu memang modalnya harus mahal ya. Kita mungkin mahal relatif ya. Itu tinggi iya. Saat itu saya punya apa, kemudian rumah tangga sudah berjalan seperti apa sehingga aku hari ini nyalek di 2019. Iya. Itu suara terbanyak kan? Alhamdulillah. Jadi pada waktu saya nyalek tahun 2019 itu memang daerah pemilihan saya itu daerah pemilihan yang kering bagi Partai Golkar. Nah, alhamdulillah. Rungkut, mulai Bulak, Rungkut, Mulyorjo, Sukolilo, Gunung Anyar, Wonocolo, Tenggilis. Itu dulu 9 caleg Partai Golkar plus suara partai itu hanya 9.000 sekian, kurang dari 10.000. Alhamdulillah begitu saya ditugasi Pak Blegur, Ketua DPD untuk menjadi koordinator pemenangan pemilu. Berkat kerja keras seluruh pengurus saat itu, perolehan suara Golkar naik 100 kali lipat. Dari 4 kursi menjadi 5 kursi, dari 50.000 suara total menjadi 103.000 suara. Alhamdulillah daerah pemilihan 3 di mana saya nyalek yang dulu itu paling rendah, kemarin paling tinggi se Surabaya. Dan suara pribadi saya alhamdulillah memang di atas semua caleg Partai Golkar. Alhamdulillah. Nah soal biayanya memang itu tergantung sudut pandang Mas Faik. Ya kalau dibilang mahal ya memang demokrasi kita mahal. Dibilang murah juga tidak. Kalau kemudian kita lihat segala dinamika pemilu saat itu. Dan makanya ini yang menjadi PR kita semua. Ini ada apa sebenarnya? Bagi makhluk pencinta demokrasi mestinya ini waktunya untuk refleksi. Kenapa demokrasi yang kita harapkan kok malah jadinya seperti ini? Nah itu mestinya menjadi perenungan kita semua. Sistemnya harus diperbaiki, pendidikan politik kepada rakyat juga harus ditingkatkan. Sehingga mudah-mudahan kesadaran berdemokrasi kita bertambah lebih baik. Sehingga itu bisa meminimalisir biaya-biaya demokrasi yang tidak tinggi ini. Ya. Nah coba saat itu posisi sudah menjadi lawyer. Kebetulan kantornya dekat kantornya Mas Faik. Tetangga. Nah, saat itu waktu 2019 posisi masih lawyer atau sudah sedikit-sedikit masuk politik atau? Kalau masuk politiknya itu saya diberi kehormatan untuk jadi pengurus Golkar itu sejak tahun 2010 Mas Faik.
begitu Mas Adis Kadir saat itu terpilih jadi ketua Golkar Surabaya, saya diajak beliau untuk bergabung menjadi pengurus. Nah saat itu saya masih jadi wartawan Mas Said. Masih jadi wartawan. Nah saya sadar bahwa partai politik dan jurnalistik itu sama-sama pilar demokrasi yang dua-duanya membutuhkan independensi. Artinya pers itu kan madhabnya independensi. Independen kan, artinya dia tidak boleh partisan. Nah dari situ ketika saya masuk menjadi pengurus Golkar tahun 2010, saat itu saya sudah pamit izin kepada pemilik bos saya lah Pak, karena saya sudah menjadi pengurus partai politik, maka saya pamit untuk tidak bekerja menjadi jurnalis lagi. Karena saya itu di mana? Di Surabaya Pagi. Iya, jadi saya pamit ke media, saya pamit ke Pak Tatang saat itu, tapi beliau ngomong jangan dulu, cari orang yang seperti kamu untuk gantikan di pos kamu. Nah, saya nunggu setahun ya tidak ada orang yang sama. Golkar diuntungkan di pos tahu nih, yang sebelah kering menjadi dapat suara banyak. Ya. Alhamdulillah, kebetulan. Nah, kemudian saat itu posisi memang sudah cukup pede ya? Saya? Iya. Alhamdulillah. Karena sebentar, sebelum waktu di Pak Adis mempercayakan sampean menjadi pengurus, itu posisi sampean jadi jurnalis langsung ke pengurus struktural? Iya, langsung pengurus. Kalau di Golkar itu kan harus ada anak tangga yang harus dilewati Mas. Jadi saat itu saya masih jadi pengurus pleno. Pengurus pleno kan tingkatannya pengurus pleno dulu baru harian. Nah saat itu saya jadi pengurus pleno, ya saya mengabdi seperti biasa. Artinya kalau ada penugasan partai saya laksanakan, tidak ada ya saya sibuk menjadi jurnalis. Nah 2011 saya memutuskan untuk keluar dari jurnalis. Karena sebelum saya jadi jurnalis itu saya sudah punya izin advokat. Maka saya bilang sama istri saya, ketokane wis wayahe mandek ini. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka kantor advokat Mas Baik. Bayangkan orang ndak terus kemudian mendirikan kantor advokat. Nah, duit sampean wae bondo nekat ya. Jadi saya percaya bahwa anak muda itu harus punya semangat tinggi. Anak muda itu tidak boleh terlalu. Sampean waktu duwe opo kok iso wani buka kantor pengacara. Saat itu jujur saya jual motor. Jadi saya motor satu-satunya motor. Kebetulan di rumah ada dua motor. Motor saya sama motor yang dipakai istri. Saya bilang sama istri saya, tiada pengorbanan, tiada perjuangan tanpa pengorbanan, tiada pengorbanan tanpa keberhasilan. Anggap saja motor Vario ini pengorbanan kesuksesan kita, kesuksesan saya sebagai advokat. Nah, itu motor sejarah pada. Motor sejarah. Akhirnya saya jual. Kemudian saya buat nyewa gedung di SIR. Karena performan advokat itu kan ditentukan dari apa yang ditunggangi dan di mana kantornya Mas Said. Oh, klien enggak bakal tanya di mana rumahmu, tapi mesti bertanya tumpahannya opo sama kantornya di mana. Nah, sadar betul loh itu. Iya, karena kebetulan saya 2007-2008 itu kan ya ikut magang di beberapa kantor advokat sebelum jadi jurnalis itu. Nah, dari situ saya mempelajari style kepemimpinan advokat-advokat yang saya ikuti itu. Nah, saya gabungkan semuanya karena saya dapat ilmu banyak kan. Nah, itu kemudian menjadi cakrawala berpikir saya tentang bagaimana memanajemeni kantor advokat. Baik. Jual motor untuk dirikan kantor advokat. Nyewa. Iya. Piro waktu nyewa? Waktu itu per bulan 3 juta berapa gitu lupa saya. Di SIR 2011. Bulanan soalnya. Oke, waduh. Tapi posisi sudah laris ya waktu itu. Masih merasa laris atau? Enggak, karena baru memulai Mas Faik. Jadi saat itu saya enggak punya karyawan. Jadi saya ajak junior saya di kampus yang dulu ikut saya demo kemana-mana itu. Ayo. Kampusnya mana, men? Bayangkara Surabaya. Ubara Surabaya. Kampusnya polisi itu. Jadi junior saya itu saya ajak, udah ikut saya. Kita sama-sama memulai ini. Nanti insya Allah mulyo siji mulyo kabeh. Nah akhirnya tidak saya gaji. Tidak saya gaji. Bantu-bantu toh karena dia belum pendidikan advokat. Nah alhamdulillah Allah ngasih kemudahan. Tidak sampai setahun alhamdulillah. Ya kita untuk advokat semuda saya saat itu saya sudah sangat bersyukur lah. Artinya saya kalau melihat teman-teman seangkatan saya itu masih ikut orang, saya udah punya kantor pengacara sendiri. Keren. Iya. Tadi kenekatan, kepercayaan diri, kemudian keyakinannya. Doa ibu dan doa istri. Nah, itu juga menjadi penting. Betul. Nah, waktu itu sudah jual motor, kemudian
nyewa itu ya. Nyewa Saya kantor. konsentrasi di mana untuk lawyernya itu di pengacara? Saya kebetulan karena saya ini dulu basicnya aktivis ya, Mas Faik. Saya memang concern saya di hubungan industrial. Oke. Terus ya kalau perkara-perkara perdata kalau saya enggak tahu ya saya diskusi dengan banyak senior gitu. Tetapi memang saya lebih concernnya ke HI, hubungan industrial. Nah dari situlah karena saya mungkin dianggap punya kompetensi berbicara tentang hubungan industrial. Kemudian alhamdulillah Allah ngasih kemudahan, beberapa BUMN itu nunjuk saya jadi legal corporate ya. Nah dari situ kemudian alhamdulillah ya. Kok ditunjuk atau kemudian atas rekom siapa ini? Saya penasaran. Awalnya ketemu tidak sengaja. Kalau performanya sama enggak Pak? Saat itu ketemu tidak sengaja di salah satu tempat tongkrongan di Surabaya Selatan itu yang saat itu lagi hits gitu kan. Nah yang bersangkutan berdiskusi atau bercerita tentang persoalan industrial yang ada di lingkungan kerjanya. Nah sebagai teman ya saya ngasih masukan saja sesuai dengan apa yang saya yakini. Nah dari situ dia nyampaikan ke direksi, kemudian direksi minta saya untuk datang presentasi, deng. Alhamdulillah ya udah jalan. Bapak jadi pengacara saya, ya itu jalan Tuhan. Itu masih nyewa di situ? Masih di SIR saya. Masih. Nah, posisi masih nyewa waktu masih nyewa. Dipesain dari BUMN itu. Nah, akhirnya kemudian perkara yang diamanai itu saya selesaikan. Saya saat itu Mas Faigi, kita itu melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan. Saat itu di BUMN itu karena efisiensi. Karena mulai beralih mesin-mesin lama itu zaman Belanda itu kemudian ini beli mesin-mesin baru. Kalau mesin Belanda itu satu shift dikerjakan oleh 10 orang, yang mesin baru itu cukup 2 orang. Akhirnya mau tidak mau kan ada efisiensi karyawan. Ribuan orang yang kita PHK saat itu, alhamdulillah tidak ada demo. Tanpa gejolak ya? Tanpa gejolak. Karena saya saat itu saya keliling betul ngajak bicara face to face dengan perwakilan serikat pekerja. Saya sampaikan kondisinya. Yang penting kan perusahaan melaksanakan kewajibannya. Nah, karena cepat atau lambat, saat ini atau besok itu pasti akan di PHK karena teknologi ini sudah meminimalisir tenaga manusia. Iya. Nah, mumpung ini beberapa masih muda, ini ada kesempatan dapat pesangon ya gunakan untuk modal usaha. Nah, alhamdulillah kemudian karena kita dianggap berhasil menangani perkara itu, kemudian kita dikontrak tetap gitu, tahunan. Dan alhamdulillah BUMN itu nunjuk kami itu hampir 8 tahun jadi pengacaranya. Itu rezeki pertama terbesar? Terbesar saat itu. Terbesar. Boleh bocoran biru? Ya di atas 50 juta per tahun. Per bulan. Per bulan di atas 50 juta. Padahal saya pernah mendengar para tribunus dan pembaca sejarah. Dulu rumah kontrak itu sudah, saya teringat waktu itu cerita teman. Kontrak karena saya itu sudah beristri. Sudah. Jadi begitu saya beristri, saya bilang sama mertua, Bu, saya ini laki-laki. Artinya istri itu harus ikut saya dalam suka maupun duka. Kalau saya ini pengagum PMI, Pondok Mertua Indah, nanti kita ini tidak dewasa-dewasa. Nah, akhirnya meskipun ngekos atau ngontrak, ikhlaskan anak ibu untuk ikut saya. Insya Allah saya akan belikan rumah suatu saat nanti. Ngontrak cuma 6 bulan Mas Faik. Alhamdulillah di tahun pertama saya sudah bisa beli rumah untuk istri saya. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah. Itu sebelum jual motor itu ya? Sudah. Setelah jual motor? Enggak, kontraknya? Sebelum ngontrak dulu, baru kemudian ya punya 2 motor, perjalanan hidup, terus kemudian jual motor untuk mendirikan kantor advokat, nyewa itu, alhamdulillah ya Allah kasih kemudian akhirnya bisa beli mobil. Jadi anak tangannya terus naik. Iya, karena ya saya lahir dari keluarga yang secara ekonomi kurang beruntung Mas Baik. Jadi ya segala kesulitan. Cak Tony asli mana? Kemudian dari keluarga seperti apa Cak Tony? Saya ini asli Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan. Lamongan, Brondong. Kebetulan itu kan pesisir pantai utara itu. Ibu saya itu guru TK. Punya 2 anak. Saya dan kakak perempuan saya, selisihnya 1 tahun. Lalu kemudian saat itu saya umur 1 tahun, kakak saya umur 2 tahun itu rumah tangga orang tua saya tidak bagus gitu, sehingga
ibu saya guru TK seorang single parent harus mengasuh 2 anak, menafkahi 2 anak, menjadi bapak dan menjadi ibu. Nah, Sama ikut siapa? Ikut ibu. ikut ibu. Saya dan kakak perempuan saya ikut ibu. Nah, berangkat dari kepahitan hidup di masa kecil saya itu, kemudian Allah ngasih kemudahan saya untuk menjadi pribadi yang survival gitu. Artinya saya enggak tahu ya, karena saat itu mungkin saya anak laki-laki sendiri. Saya berpikir kasihan. Mbak Ibu. Iya. Saya kasihan ibu harusnya. Akhirnya ya saya nyuri-nyuri untuk mencari nafkah, membantu meringankan beban ibu. Jadi pulang sekolah. Anak kedua atau anak pertama? Saya anak kedua. Saya pulang sekolah itu membantu jualan gorengan tetangga, Mas Baik. Biar saya dan kakak saya ini tidak merepoti ibu, gitu lah. Paling tidak ya namanya anak kecil kadang-kadang kan pengen jajan sesuatu karena orang tuanya jualan gorengan. Tentunya jualan gorengan itu. Iya, pakai tampak gini. Jadi punya tetangga kan lagi produksi itu. Saya bilang, Mbah tak. Kayak ini TV-TV. Tak dolno Bang. Nah, akhirnya saya keliling desa itu. Bener berarti ya itu. Bener, saya keliling desa. Nah, itu berjalan beberapa lama sampai kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 SD. Sampai akhirnya ibu saya tahu. Oh, tanpa sekretari? Tanpa sepengetahuan ibu. Ibu saya tahu, terus kemudian ibu saya nuangis, ya ngomong nak fokus sekolah saja dan ngaji. Soal makan itu tanggung jawab ibu. Makanya pinter nak, pinter karena pinter itu jalan kesuksesanmu. Nah alhamdulillah memang Mas Faik, saya kelas 1 sampai kelas 6 SD itu selalu ranking 1. Di zaman saya sekolah kalau ranking 1 itu bebas biaya SPP 3 bulan. Itu SD negeri? Swasta. Jadi saya sekolah di sekolah Muhammadiyah SD itu. Jadi kalau ranking 1 itu bebas SPP 3 bulan. Jadi selama saya kelas 1 sampai kelas 6 SD itu tidak pernah bayar SPP. Wah keren. Ya itu mungkin jalan Allah ya. Allah menguji saya dan keluarga dengan perpisahan pahit kedua orang tua. Allah kemudian kasih anugerah kepada kami berdua. Itu saat itu kecerdasan sehingga bisa meringankan beban orang tua kira-kira. Kebetulan kakak saya perempuan juga ranking 1 terus jadi nyaris tidak pernah bayar SPP. Turunan pinter. Amin. Oke. Nah kemudian sampai akhirnya di Surabaya setelah dari kampus. Jadi saya SMP di Pulau Bawean saat itu. Malah nyebrang rono. Ikut Pak D. Terus kemudian kuliah baru di Surabaya. Nah, kuliah di Surabaya pun saya tidak ingin seperti mahasiswa yang lain. Mahasiswa yang lain itu Mas Faik kalau libur kuliah itu kan pulang ke kampung. Saya enggak. Saya menyambung hidup karena memang saya kuliah itu saya menghubungi bapak kandung saya saat itu. Karena saya berpikir ketika saya kelas 3 SMA itu stres-stresnya Mas Baik. Kenapa? Kakak perempuan saya sudah mau masuk kuliah. Saya mau lulus SMA. Otomatis saya tidak ingin berhenti sampai pendidikan tingkat SMA. Sementara saya memaksakan minta kuliah ke ibu. Saya juga tidak mungkin pakai uang apa. Akhirnya saya menghubungi bapak kandung saya yang memang sekarang sudah almarhum ya. Saat itu saya telepon, saya bilang Pak, daftarkan saya kuliah, bayari 1 semester saja. Selebihnya biar saya yang mencari sendiri. Nah alhamdulillah saat itu langsung saya disuruh ke Surabaya, didaftarkan di Ubara itu. Bapak saya yang jual motornya juga. Jadi motor itu selalu jadi alat untuk jadi motornya dijual. Saya kalau tidak salah ingat di Ubara saat itu 1 semester plus uang pendaftaran itu 5.600.000. Nah sejak saat itu saya sudah tidak mau minta. Dikasih pun saya tolak. Baik bapak kandung saya ngasih uang saya tolak. Baik ibu saya ngirimi saya uang juga saya tolak. Saya bilang saya sudah berjanji hanya minta didaftarkan kuliah dan dibayari sampai 1 semester. Selebihnya saya ini anak pertama. Selebihnya ini saya anak laki-laki. Anak laki-laki itu harus terdidik untuk mencari nafkah sendiri karena dia suatu saat dititipi amanah untuk menghidupi anak orang gitu. Nah, jadi ya alhamdulillah. Lah apa ya? Lah apa itu? Banyak Mas Baik. Saya pada waktu itu sering nulis. Kalau saya nulis ikut pekan ilmiah gitu-gitu itu. Gitu-gitu iya. Mesti dapat honor. Terus kemudian saya sering mewakili kampus untuk kegiatan-kegiatan Dirjen Dikti. Itu kan dapat sangu. Terus saya yang masih ingat bisa beli motor sendiri itu Mas Baik ketika saya ikut pelayaran kebangsaan.
pelayaran kebangsaan. Saat itu naik kapal perang, rutenya dari Tanjung Priok sampai ke titik Khatulistiwa itu berangkat dari saya nulis artikel tentang geopolitik internasional di tahun 2020. Ini kemarin. Saat itu saya tahun 2004 kalau enggak 2005. Saya nulis artikel itu karena apa? Saya saat itu sering ngangsu kawruh ke adiknya Gus Dur, almarhum Gus Im. Almarhum Gus Im itu orang yang visioner melihat geopolitik internasional. Nah, pokoknya di mana beliau ada, saya dengerin terus, saya ikut terus. Ini analisa orang ini visioner. Gitu. Nah, akhirnya segala hasil diskusi kita itu saya tuangkan dalam tulisan. Akhirnya itu menjadi tulisan terbaik dalam kegiatan pelayaran kebangsaan itu. Saya dapat uang beasiswa 25 juta. Ngeri. Tahun itu 25 juta tahun mahasiswa. Itu, mahasiswa. Akhirnya saya belikan motor Shogun 17 juta. Sisanya ya habis buat jongkok. Lumayan itu tidak hanya itu luar biasa saya pikir. Itu di samping itu ya saya juga kadang-kadang di dekat kampus itu kan saat itu ada acara dangdut itu Mas. Dangdut ya kan? Iya. Nah kebetulan saya di kampus itu kan banyak orang yang sejenis dengan saya yang enggak pulang-pulang gitu. Wah timbangannya cangkruk aja nyambut gawe. Nah nurunin sound. Mas tak dukno ae aku kayak ono bayaran piro. Kan mereka sudah punya tim, punya kru. Enggak banyak tapi. Saat itu enggak banyak. Sampai nawarkan diri. Nawarkan diri. Saat dulu lebih saya gitu. Satu juta ya. Ya pas bersamaan. Jadi kan hidup ini kan terus membutuhkan makan. Oke. Ya. Nah. Oke, Cak Tony. Dewan sukses terbanyak begitu ya. Lawyer, lawyer sekarang sudah berhenti karena aturan memang tidak. Ya harus cuti. Berhenti sementara. Nyuri nggak apa-apa. Enggak boleh. Enggak boleh. Oke. Nah, Tato nih, para Tribuners, pembaca Setia dan Suara juga ingin tahu ya bagaimana kalau anak muda, tergolong muda kan berarti, tertarik dengan politik dengan tadi konsekuensinya adalah berbiaya tidak sedikit begitu. Nah, modal apa sih yang kemudian kita harus yakin kita menatap di dunia politik menjadi harapan baru dan itu menjadi harapan besar kita seperti apa? Iya. Yang pertama, singkirkan mindset bahwa politik itu kejam. Itu dulu. Karena sebagian besar anak muda kita itu meyakini bahwa apolitik itu karena politik itu kejam. Padahal kalau kita masuk di dalamnya, kita bisa membalikkan tesis itu menjadi hipotesis bahwa berpolitik itu bisa dengan riang gembira. Nah, artinya itu tergantung sudut pandang kita memaknai kompetisi. Nah, yang kedua, anak muda itu punya karakter, dia kemauannya tinggi. Progresif. Nah, progresif itu tidak hanya dalam tindakan tetapi juga harus sejak dalam pikiran. Kalau anak muda ini tidak progresif dalam tindakan dan pikiran, mungkin saja perdebatan antara Sayuti Melik dengan golongan tua saat itu tidak menghasilkan proklamasi kemerdekaan. Karena saat itu kan generasi tua masih berpikir mencerdaskan dulu baru merdeka lah. Anak muda ya merdeka sih baru menentukan tujuan negara. Sehingga disepakati proklamasi 17 Agustus dengan peristiwa Rengas Dengklok itu. Nah, itu anak muda harus punya keyakinan itu. Bahwa kemudian politik kita, demokrasi kita sekarang kos politiknya tinggi itu fakta. Tetapi kalau kita masuk di dalamnya itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan kita ini selalu hadir untuk melakukan kerja-kerja kerakyatan. Percayalah bahwa masyarakat kita cepat atau lambat itu kedewasaan demokrasinya akan meningkat. Artinya tidak melulu tentang NPWP, nomor piro, wani piro, kan gitu kan. Nah, tetapi kalau kerja-kerja kerakyatan kita selalu hadir di tengah-tengah masyarakat mengadvokasi itu kepentingan kan mereka. Kalau sudah kita berada di DPRD. Enggak juga Mas. Saya juga sebelum dulu terus terang ya. Saya selalu hadir ketika ada urusan-urusan publik yang tidak terbantu dengan baik ya. Contoh ya Mas Aik, di Medokan Sawah Timur zaman dulu itu kawasan. Posisi apa? Kemudian sampai bisa membantu itu dalam kapasitas. Ya kebetulan saya ini mantan jurnalis. Jadi ketika saya disambati warga tentang PJU, tentang paving, nah akhirnya ya saya foto, saya kirimkan ke teman-teman wartawan, mintai konfirmasi kepala dinasnya. Orang kalau dikritik terus tentang ketimpangan pembangunan ini kan lama-lama risih, Mas Baik. Dikelilingi terus kan risih. Nah, akhirnya alhamdulillah ya terbangun. Padahal saat itu saya memperjuangkan warga Medokan Ayu dan sekitarnya itu ya belum jadi anggota dewan, masih jadi pengacara. Tetapi karena saya punya pengalaman menjadi jurnalis, ya
cara untuk mengingatkan pemerintah kota untuk hadir di tengah-tengah masyarakat itu ya gampang. Oke. Nah sama, saya yakin anak-anak muda di luar sana juga punya diferensiasi gaya ya. Artinya yang penting bagi saya jangan kalau mau terjun ke politik itu tidak boleh kita ini jauh dari masyarakat. Ukuran keberhasilan seorang politisi itu satu saja. Kalau kemudian kamu nyalek di TPS-mu kamu kalah, berarti itulah hukuman sosial warga. Itulah gambaran potret sosial kamu selama ini. Iya, jadi situ. Iya, kalau nyalek di TPS-nya kalah ya berarti dia asosial, Mas Faik. Nah, Padahal ciri politisi itu dia zon politikon, makhluk sosial yang dia harus terus membersamai masyarakat, humble dalam bergaul, terus kemudian pandai mengadvokasi. waktu itu mengadvokasi, kemudian mendampingi warga. Memang ada waktu niatan begitu di awal itu. Atau Saya memang itu sejak kecil. Saya ini artinya saya akan nyalek gitu, enggak? enggak. Saya itu belum berniat untuk saya mulai mau berpikir untuk nyalek itu ketika Pak Blegur Prianggono, Ketua DPD Golkar Surabaya saat itu ngomong, "Dek, kon nek gak nyalek, dapil telu iki kok kering maneh lho. Aku berharap kon iso memperjuangkan mengingat aktivitasmu di Rungkut sudah banyak dikenal orang gitu. Karena saya ini tinggal di Rungkut dan rumus hidup saya sederhana saat itu, sangat sederhana Mas Faik. Saya kalau nanti meninggal itu hanya pengen dikenal Tony iku sapa sih? Tony iku Sing tukang nuluk iki. wakile arek Rungkut, tokoe wong Rungkut gitu lah. Sopo Tony iku? Tony arek Rungkut. Itu tok sebenarnya. Makanya ya banyakan. Jadi saat itu saya pamit sama istri, mah aku nyalek ya. Istri saya tidak ngasih jawaban lama. Jadi saya juga tidak ngasih jawaban lama ke Pak Blegur saat itu. Baru kemudian saya ngerayu mertua saya, "Mi, tolong Po, Mi, ini saya ini pengen mengabdi kepada masyarakat." Gitu. Akhirnya istri saya ngomong, "Ya wes ya, yang penting ojo korupsi kayak wong-wong." Gitu. Barangkali kalau nyalek tadi kan oke lah biaya tinggi memang itu relatif ya. Tapi begitu kita bisa meminimalisir, kita akan menjadi persoalan bisa Ya, paling enggak kalau kita ini tidak asosial, kita ini terus hadir dengan masyarakat, insya Allah biaya politik tinggi bisa ditekan lewat kedekatan kita dengan masyarakat. Tetapi kalau saat ini pragmatisnya orang saat ini yang begitu kuatnya begitu? Betul, tapi saya yakin suatu saat pragmatisme pemilih itu akan bergeser. Melalui apa? Bahwa kita itu kan pemilu 2024 nanti itu kan diprediksi pemilih produktif itu kan 64%. Pemilih usia produktif, pemilih milenial. Pemilih milenial itu tidak melihat ideologi, tidak melihat money politik. Tetapi pemilih milenial itu dengan kecanggihan teknologi informasi yang mereka bisa genggam, mereka memilih berdasarkan rekam jejak pengabdian. Bagaimana sih latar belakang orang ini? Apa sih yang pernah dilakukan untuk masyarakat? Nah, kira-kira itu Mas Said. Oke. Apakah memang harus masuk ke apa ya? Partai politik. Artinya mau ke sayap partai politik dulu atau mau langsung ke partai politik dulu atau monggo, kalau itu pilihan. Kalau kami di Golkar, anak-anak muda itu begitu mau masuk Golkar ya kita tampung di angkatan muda Partai Golkar. Kalau perempuan ya kita taruh di KPPG. Jadi karena kebetulan Golkar ini punya kino-kino partai banyak, tidak bisa langsung ke induk partainya. Karena itu kawah candra di mukanya sebelum menjadi pengurus Partai Golkar. Sama kayak saya dulu aktif dulu di MKGR. Nah, jadi inilah cara Golkar untuk ngerekrut kader. Ya. Nah, untuk dijadikan apa? Elit partai. Benar. Jadi ngabdi dulu, belajar dulu baru menjadi elit partai. Iya, nggak kaget loh. Harapannya kan jelas ya. Iya. Baik, nah sekarang ini kiprah Cak Tony di Dewan saya pikir juga ya kalau bahasa sekarang bukan kaleng. Berkat arahan Mas Faik. Enggak, saya selalu menyimak begitu. Terus terang di awal saat tadi begitu Cak Tony ini tampil di forum, pasti akan suasana akan jadi hidup. Nah, apa sih Cak Tony yang kemudian tiba-tiba muncul diksi yang unik, kemudian tiba-tiba muncul improve yang di luar dugaan gitu? Yang pertama memang entah ini naif atau apa Mas Faik. Sebenarnya kita ini kan diajarkan oleh Tuhan itu. Wong Tuhan kepada Nabi, Rasulnya saja orang dipilih itu ikro. Bacalah atas nama Tuhanmu, bacalah atas nama Tuhanmu. Makanya saya punya kebiasaan sejak kecil. Pokoknya bangun tidur, saya harus membaca sesuatu. Entah itu 20 menit, 30 menit. Sebelum dan sesudah tidur. Karena saya yakin bahwa
akal manusia, otak manusia itu seperti pisau. Kalau tidak diasah lama-lama akan tumpul. Itu yang kadang-kadang saya punya diksi-diksi ya dari literatur yang saya baca. Karena saya suka buku-buku filsafat, buku-buku sejarah. Jadi improve-nya itu. Yang kedua memang kalau di forum, karena saya ini sejak kecil itu aktif di organisasi apapun. Ya di sekolah itu ya di OSIS, kuliah apalagi. Ekstra gitu. Ya, ikut semua. Jadi kan kita terbiasa diskursus di dalam forum. Jadi kapan saatnya kita mengeluarkan joke agar tidak terlalu tegang, itu sudah kebiasaan. Jadi itu ngalir saja di DPRD begitu. Saya lihat forumnya terlalu tegang ya saatnya mengeluarkan kejenakaan tetapi tidak malu-maluin. Nah. Gitu. Jadi, tapi kena. Iya, yang penting esensinya juga dapat gitu. Suasana rapatnya nyaman, output yang ingin dicari juga tercapai. Baik. Di Komisi A ya. Cak Tony adalah anggota Komisi A. Iya. Kalau di DPRD selain fraksi, ketua fraksi. Anggota Komisi A di DPRD Kota Surabaya. Ya, Cak Tony, ini kan apa? Setelah dulu pernah bayangkan akan seperti ini sampai? Kalau membayangkan enggak, karena saat itu ada satu peristiwa Mas Faik ya, ada satu peristiwa itu. Pada waktu itu saya lagi masih kecil itu saya. Jalan sama ibu saya. Saat itu ada rombongan Bupati Lamongan lewat itu. Rombongan Bupati. Bupati saat itu kan tidak seperti kepala daerah saat ini yang banyak patwalnya gitu kan. Waktu itu kan cuma satu gitu aja kan. Nah, itu kan kemudian banyak orang yang dada-dada gitu. Saya enggak dada-dada. Saya bilang sama ibu saya, "Bu, mudah-mudahan ibu masih hidup ketika saya suatu saat yang ada di dalam mobil itu." Jadi artinya apa ya? Itu yang saya bilang tadi bahwa politisi itu harus punya ambisi. Yang penting tidak ambisius. Nah, ambisi politisi itu ya memang kalau tidak di DPRD ya di eksekutif. Gitu. Nah, tetapi saya mengalir saja. Toh satu, Tuhan yang mengangkat derajat kita. Yang kedua, masyarakatlah yang mendorong agar derajat itu naik. Nah, makanya saya hari ini menjalani pengabdian ini ya dengan istiqomah saja. Bahwa suatu saat nanti semisal Allah meridhoi, terus kemudian rakyat menghendaki, ya tentu sebagai kader partai ya kita juga akan paling tidak ikut berkompetisi. Berfastabikul khairat untuk melayani warga Surabaya di jenjang eksekutif. Baik. Nah, Cak Tony memang agresif ya untuk dalam hal berpikir dan enggak. Saya hanya ingin tahu begini. Dulu pernah bayangkan sampai dari Brondong, Lamongan, desa. Kemudian di sini dan dulu pernah membayangkan hidup saya akan seperti apa begitu. Kalau membayangkan yang secara teknis gitu enggak Mas Faik. Cuman saya itu punya keyakinan bahwa bumi itu bundar yang selalu berputar. Dari kecil bukan berarti terus kemudian saya mengeluh tentang takdir yang saya hadapi enggak. Paling enggak saya saat itu sama kakak perempuan saya yang karena seumuran beda setahun itu saya bilang, "Mbak, ini soro cilik. Saya percaya bahwa bumi ini berputar. Suatu saat kalau kita enggak bisa menikmati kebahagiaan dunia di generasi kita, paling tidak generasi anak-anak kita jangan seperti apa yang kita alami." Jadi insya Allah Mbak, ayo bismillah, insya Allah kita akan menemukan kenikmatan itu sebagai cara kita untuk membahagiakan orang tua kami. Jadi kalau membayangkan yang secara teknis akan gitu jadi apa enggak ya? Enggak, cuman ya saya optimis, kami berdua yakin bahwa sejak kecil kami sudah ditimpa kemalangan ekonomi meskipun kebahagiaan di dalam rumah gitu kan. Maka kami yakin suatu saat ya hidup ini berputar. Insya Allah Allah akan kasih jalan. Makanya saya selalu yakin bahwa Tuhan ini bersama kaum para pejuang. Gitu. Kalau tidak berjuang untuk keluarga ya tidak akan dapat kenikmatan. Tapi perjuangan keras ini yang menuntun sampai dalam posisi saat ini. Ya, betul Mas Baik. Oke. Mbak siapa namanya? Lilis Indrawati. Mbak Lilis Indrawati. Ini adiknya ada di sini. Iya. Sekarang jadi guru. Ibu masih? Ibu masih. Alhamdulillah. Mudik bisa? Mudik pasti. Pasti. Oke. Karena saya percaya ridho wa'i fi ridhol walidain. Oh iya. Apa Cak Tony kan bukan berarti darah politisi nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Murni rintisan pribadi ya? Kenapa saya akhirnya melabuhkan ke Partai Golkar? Saat itu ketika saya mau lulus kuliah itu menganalisa
ya tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap partai-partai lainnya saat itu. Saya berpikir saya ini anaknya guru TK. Kalau saya ingin berada pada top level manajemen partai, maka saya harus masuk ke dalam partai yang bekerja berdasarkan sistem. Artinya tidak feodalistik, kemudian tidak ya. Saat itu memang ada beberapa partai yang saya persempit lagi. Akhirnya saya lakukan pilihan itu ke Partai Golkar. Lah kok dilala ditawari Pak Adis Kadir gitu lah. Akhirnya wah, alhamdulillah beruntung saya ini Res. Jarang ketemu. Baik Cak Tani. Senang sekali sudah bisa ngobrol dengan para Tribuners dan para pembaca Harian Surya. Saya terhormat ini bisa hadir bersama senior saya, mentor saya Mas Pak. Waduh, enggak lah. Baik, ini Cak Tony ini memang luar biasa ya. Saya senang sekali kalau ngobrol. Ini enggak akan ada habisnya ini. Waktu aku begini, sampai kapanpun selalu renyah begini. Apa yang perlu terakhir apa yang ingin disampaikan? Apa ya dalam suasana hidup pikuk begini di politik begitu? 24 adalah menjadi momentum ya. Betul. Jadi kalau kemudian memang kita ini akan menjalani pemilu di masa pemulihan ekonomi, Mas Baik. Di masa pemulihan ekonomi, makanya ya saya berharap dengan adanya pemilu itu justru perputaran ekonomi begitu cepat sehingga kita bisa segera lepas dari dampak pandemi COVID ini. Nah, kepada masyarakat ya saya berharap bahwa manakala Partai Golkar selama ini melayani panjenengan masih ada kurang di sana sini, ya kami mohon terus doanya agar amanah yang kami pegang ini terus bisa memberikan kemanfaatan kepada panjenengan semua, meskipun tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Gitu. Katanya ketua Golkar waktu itu kok kepilih, bukankah ada yang lebih atau apa yang? Tidak tahu, saat itu 31 kecamatan minta saya jadi ketua DPD. Saat itu ketua Golkar Jatim Pak Sarmuji juga nitipkan amanah itu ke saya. Pak Blegur, Pak Adi juga sama. Ya, alhamdulillah secara aklamasi bisa terpilih menjadi mandataris partai. Oke Cak Tony, senang sekali bisa ngobrol di podcast Cakap Sana Cakap Sini Harian Surya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Siap. Ya. Ya, senang sekali. Ya, sampai di sini dulu para Tribuners dan para pembaca Harian Surya. Sampai ketemu lagi dan jaga selalu kondisi. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih.